Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini yahlikuli niyatin sholihatin khalisah biridhoillah bisyafaati rasulillah bibarakati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu bersama-sama ngaji bareng, nyari barokah. Barokah ini lobernya ilmu, itu barokah. Lobernya ilmu. Lah, lobernya ini dibagi untuk orang banyak. Satu orang tuh cuma satu gelas. Satu orang cuma satu gelas, Pak. Satu gelas saja. Tapi jatahnya tidak hanya satu gelas. Kiai itu jatahnya enggak cuma satu gelas. Nah, supaya lobernya enggak kemana-mana dibagi. Nah, semakin membagi semakin lober. Nah, ini barokah namanya. Nah, kalau ilmunya barokah, katanya Mbah Jo, mesti insya Allah hidupnya juga barokah. Nah, kalau hidupnya barokah sudah mesti insya Allah itu rezekinya juga barokah. Oke. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini tema kita ini Mbah Jo menggelitik sekali. Ini permintaan bagi kajian tasawuf, ngaji hati, ngaji diri, ngaji rasa. Itu nanti aja dulu ngaji nur. Kita ngaji diri, ngaji hati, ngaji rasa. Ngaji nur enak. Ya kadang-kadang lah kita sentilkan sedikit ngaji nur. Karena nanti pasti ada prasangka macam-macam kalau ngaji nur ini. Terutama yang dengar yang tidak langsung. Kalau ngaji nur ini tak copot. Ini tak copot nih kalau ngaji nur. Karena pasti akan salah paham. Karena detailnya luar biasa. Nah, tema kita diminta oleh para pemirsa masyarakat itu problematika rumah tangga dalam pandangan sang sufi. Nah, ini tema yang seperti ini kan seakan-akan tidak tercakup dalam dunia tasawuf, tidak tercakup dengan pandangan tasawuf. Tidak, semua tema sufi itu, tasawuf itu mencakupnya dalam semua kehidupan. Dalam sendi kehidupan bisa dibicarakan dengan tasawuf. Mau fikih pun, fikih tasawuf itu dengan kelembutan-kelembutan. Muamalah, fikih sosial, bahkan kerja yang tidak ada hubungannya dengan ibadah pun itu bisa disentuh dengan tasawuf. Tasawuf sudah digunakan di luar agama. Untuk kepentingan dunia bisa digunakan untuk kepentingan dunia. Tapi kan dia tidak dapatkan pahala, nggak dapatkan kebaikan ibadah. Tasawuf bisa digunakan seperti itu. Karena kebersihan. Munculnya para motivator itu dia berangkat dari belajar tasawuf. Ya, para inspirator itu berangkat dari tasawuf. Bahkan seorang filosof itu berangkat dari tasawuf. Dia menemukan ketinggian akal karena dia harus menjernihkan, Pak. Harus menjernihkan hati dan akalnya untuk ditempati tasawuf. Sehingga akalnya menjadi jernih karena tasawuf. Nah, ini kesempatan tasawuf. Nah, malam ini kita bicara tentang problematika rumah tangga dalam kacamata sang sufi, dalam pandangan sang sufi. Ini nanti bisa berseri. Ini kita awal dulu, Pak ya. Kita diskusi yang awal dulu. Kenapa ada rumah tangga, kenapa ada problematika. Kalau rumah tangga pasti ada problematika, udah pasti. Lah, orang kalau tidak paham tentang
tasawuf dalam konteks kebersihan hati, ini nolak, problematika ini nolak. Orang kalau tidak belajar membersihkan hati, masalah itu ditolak, Pak. Masalah itu ditolak, Mbak Jo. Masalah ditolak. Padahal dalam kacamata tasawuf, yang jadi masalah bukan masalahnya, tapi dia telah mempermasalahkan masalah. Yang jadi pertanyaan bukan pertanyaan itu sendiri yang membuat dia itu gelisah, tapi dia telah mempertanyakan. Kalau seseorang telah mempertanyakan kehidupan, maka ini bukan kehidupan yang diselesaikan, tapi dia yang diselesaikan, yang mempermasalahkan kehidupan, yang mempertanyakan kehidupan. Kenapa mau ditanya? Ini ujung-ujungnya nanti tanya Allah yang menciptakan kehidupan. Nah, Allah tidak boleh ditanya. Dalam kacamata tasawuf, ini adalah membersihkan tauhid. Jangan ditanya Allah lebih detail lagi, lebih konkret lagi. Jangan ditanya kehidupan. Lebih detail lagi, jangan ditanya masalah itu. Jangan ditanya masalahnya. Siapa mereka yang tidak bertanya, tidak mempertanyakan? Itu ya orang-orang yang memang pahamnya sudah sampai. Pahamnya sudah sampai, paham dalam akal sudah sampai. Belajar fikih, usul fikih itu kalau pada materinya, materi fikih, bahkan kaidah fikih dalam usul fikih itu belum selesai, Pak. Belum selesai. Sudah belajar usul fikih, masih mempermasalahkan fikih, masih memperdebatkan persoalan-persoalan. Enggak selesai kalau belum belajar tasawuf, belum belajar kaidah tasawuf, belum selesai. Maka tasawuf ini sebetulnya ilmu yang paling mendasar yang harus kita miliki. Cuma Bapak-bapak, tasawuf ini sudah terlanjur dikatakan ilmu yang tinggi. Saya sendiri bingung. Dikatakan ilmu yang tinggi. Kalau sebuah ilmu itu tinggi, kemudian kita tidak menerimanya dengan kesederhanaan. Ilmu yang tinggi itu hanya membuat kita ini sombong, bahkan dalam kesendirian takut. Namanya ilmu tinggi. Kalau sendiri kan takut, karena nggak ada yang disombongi, Pak. Kalau bersama orang banyak ada yang disombongi. Gembleleng orang itu, nyombongin orang dia bangga. Bang, karena ilmunya tinggi. Padahal dia itu dalam kesendiriannya takut. Saya kok yakin orang yang ilmunya tinggi di dalam kesendirian dia takut. Tapi orang yang ilmunya tinggi, ketika dia itu mampu memahami dirinya dalam kesederhanaan, la yamliku syai'an wa la yumliku syai'un, tidak memiliki apa-apa, tidak dimiliki apa-apa. Walaupun ilmunya tinggi, ilmu kan milik. Nah, harta juga milik, amal soleh juga milik. Nah, kalau milik-milik ini dikembalikan Dzul Jalali wal Ikram, pemilik yang maha agung dan maha megah, ini kita ini sudah selesai, pahamnya sudah tidak salah. Banyak pasien ya, kita ini menangani bermacam-macam jenis penyakit pasien. Gimana saya meletakkannya? Seakan-akan orang itu kan memahami saya ini bisa ngobati, Pak. Padahal saya tidak. Saya menggunakan kacamata tasawuf, Pak Yusuf, bahwa aku ini raiso apa-apa. Pertama kali yang saya katakan pada diri saya ini nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Kemudian menghadapi orang yang sakit yang parah itu, ini sedang menghadapi stroke nih. Kita menghadapi stroke 3 tahun, orang Tangkalang, Pak. Orang Tangkalang stroke, udah kemana-mana habis ratusan juta. Saya ajak tobat saja. Saya udah bilang saya nggak bisa apa-apa. Tapi sampean saya tuntun, saya bimbing karena saya nuntun karena saya dituntun. Bukan saya nuntun karena saya bisa nuntun, Pak. Saya nuntun karena saya dituntun. Ya udah ikut tuntunannya, gitu kan judulnya, Pak. Ya udah ikut tuntunannya. Nah, kan itu sederhana banget mikirnya. Nah, sampai di situ karena saya nggak bisa apa-apa, amalan yang dimasukkan, dzikir kendaraannya, maka jadi kita hakul yakin dengan Allah. Kita nggak bisa hakul yakin kalau kita ini masih merasa bisa ini, bisa itu. Nggak bisa. Masih ngandalkan amal kalau bisa. Ngandalkan amal nanti. Kalau ngandalkan amal, amalnya nggak sampai, nanti malah
diri sendiri putus asa, kemudian ketika hasilnya tidak sampai, tidak memenuhi, itu nanti dia malah marah, malah nanti itu nuduh dengan kehidupan, mempersalahkan kehidupan dan sebagainya. Nah, ini konsep dalam memahami masalah dan problematika. Oke, ini pemahaman skop masalah saja. Sekarang kita lihat Pak, bahwa antara laki-laki dan perempuan ini kan sudah pasti beda. Nah, banyak laki-laki yang mengatakan kepada istrinya sebenarnya nafsunya yang berkata, sampean itu bojoku, sampean itu istriku, ya sampean harus tunduk dan patuh sama aku. Ini akunya siapa? Akunya nafsunya, maka istri nggak akan tunduk karena nafsunya laki-laki, egonya laki-laki, nggak akan tunduk. Kalau sudah nggak akan tunduk, nih laki-laki sudah mulai marah. Nah, lalu ngomong dengan bicara agama. Wah, dalilnya dibunyiin. Dalilnya betul, Pak. Al-Qur'annya betul. Hadisnya betul. Misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Ini dalam asbabul nuzulnya kan keluarga ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini. Nah, ini digunakan, dalilnya digunakan betul. Betul. Dalilnya betul, pahamnya betul. Tapi konteksnya nggak betul. Kenapa konteksnya nggak betul? Nah, karena diri sang suami ini, aku ini laki-laki, pemimpin buat kamu, istriku. Nah, ini yang jadi salah. Karena membawa-bawa istri untuk mengikuti suami. Nah, mestinya lalu tugas suami gimana? Jadikan istri itu jadi dirinya sendiri. Maka tidak ada konflik. Nanti kalau istri itu dijadikan buat dirinya sendiri, maka dia, dalam pemahaman saya ya, laki-laki yang suami yang tidak menduakan, ini kaidah Pak, laki-laki yang tidak menduakan istrinya dengan perempuan lain, maka insya Allah istrinya, wanita itu tidak akan menduakan suami dengan dirinya sendiri. Ini sudah tunduk dan patuh, karena istri sudah tidak menduakan suaminya dengan dirinya sendiri. Nafsu wanita itu besar. Nah, mari kita lihat jeluntrungnya dari surat An-Nisa tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Prakteknya dalam kehidupan, orang itu masih menentang. Oke, fahamnya tidak menentang, tapi kenyataannya menentang, Pak. Faktanya justru ar-rajulu qawwamuna 'alan nisa. Padahal ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa bedanya ar-rijalu dan ar-rajulu? Kalau ar-rijalu itu adalah laki-laki, bukan pejantan. Tapi kalau ar-rajulu itu jantan. Nyatanya kalau laki-laki menggunakan egonya itu jantannya, Pak, perkasanya, kuasanya, egonya. Tapi kalau ar-rijalu ini kasih sayangnya. Nah, mari kita lihat perkataan Sayyidina Ali. Tidak ada laki-laki yang mulia kecuali yang memuliakan istrinya. Tidak ada laki-laki yang hina kecuali yang menghinakan istrinya. Nah, ini kalau laki-laki memuliakan istrinya, egonya jatuh, Pak. Egonya jatuh, harga dirinya jatuh. Nah, padahal sesungguhnya dia sedang di atas sendirian, tidak dengan istrinya. Kalau dia itu ilmunya tinggi, tapi dia merendahkan dirinya di tanah kerendahan, maka dia bisa membawa bersama-sama istrinya. Di kerendahan hati, maka dia membawa istrinya, maka dia tidak jatuh. Nah, dia tidak jatuh. Kalau suami memuliakan istrinya, dia tidak jatuh. Istrinya akan tersusun rasa malu yang luar biasa. Nah, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wanita itu syahwatnya 9, akalnya 1. Laki-laki itu syahwatnya 1, akalnya 9. Tapi kadang kebalik dalam prakteknya. Laki-laki yang akalnya 9, syahwatnya 1, kalah sama syahwatnya yang 1. Kalah. Kenapa? Karena egonya, maunya, kamu itu istriku, kamu harus melayani aku. Dek, aku mau, Dek, malam ini.
Saya capek mas, nggak bisa, dosa sampean. Murka malaikat ini, nggak ridho semalaman kalau kamu anaknya nangis mas, nggak bisa. Iya. Nah, wanita itu disebut Anisa. Ini kan masih Anisa ini sifatnya umum. Wanita kadang disebut dengan Anisa, kadang disebut dengan Almar'atu, kadang juga disebut dengan Imro'atun. Ya. Anisa itu sifatnya umum. Makanya di situ dalam ayat ini itu Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Padahal nisa ini sang istri itu satu, kok disebut kaum. Nah, ini loh wanita. Satu, istrinya satu, kok disebut kaum? Karena wanita itu lah iya. Kenapa kok enggak disebut banyak nisa ini? Padahal istri cuma satu. Kok disebut qawwamuna? Bahkan itu pakai jamak mudzakkar salim, qawwamuna lan nisa. Laki-laki, perempuan itu banyak kebutuhannya, banyak pikirannya, banyak hitungannya, banyak pula syahwatnya. Yang menutupi banyaknya ini adalah ar-rijalu. Kalau laki-laki itu memuliakan, kalau ar-rajulu kan menguasai, Pak. Nah, kalau menguasai nggak terpenuhi qawwamuna tadi, kebutuhan yang banyak, keinginan yang banyak, maunya yang banyak, pikiran yang banyak, nggak akan tertutupi. Kalau diberi jumlah, laki-laki memberi jumlah harta, nafkah sekian, nafkah batin, wah, pokoknya mau tidur naik, di tengah malam naik, habis subuhan naik lagi. Wah, ini nggak akan terpenuhi. Rezeki juga secara zahir nggak akan terpenuhi. Kalau ngitung jumlah nggak akan terpenuhi. Karena wanita syahwatnya sangat besar sekali. Karena 9 nggak akan terpenuhi. Lalu terpenuhinya ketika seorang rijal itu memuliakan wanita, tersusunlah rasa malu yang luar biasa. Nah, makanya Imam Al-Ghazali mensyaratkan bahwa syukur itu syaratnya malu, khusyuk itu syaratnya malu, hudurul qalbi syaratnya malu. Nah, malu. Wanita itu kalau ditutupi dengan rasa malu, dia pasti akan bersyukur kepada suaminya. Aku malu mas sama sampean. Saat dia dimuliakan, saat dia disayangi, saat dia diperhatikan, dia malu. Nah, disitulah nanti keuntungan kita, Pak. Keuntungan laki-laki. Keuntungan laki-laki kalau dia keuntungannya itu untuk digunakan keadilan. Mas, sampean tak cariin lagi ya? Itu dia, bukan laki-laki yang ngomong. Dek, saya mau nikah lagi. Kan saya punya jatah 2. Siapa yang bilang jatah 2, 3, 4? Enggak, jika kamu mampu berbuat adil kok kita ditantang kok. Nah, gitu. Nah, kalimat Allah An-Nisa ini ketika sang rijal itu memuliakan, menyayangi, memperhatikan, berubah. Kalau sudah wanita itu dengan suaminya itu tersusun rasa malu yang sempurna, sebutannya tidak Anisa lagi. Sifat bentuknya ini kan Anisa sifatnya wanita pada umumnya. Nah, maka jadilah dia menjadi Almar'atu. Contoh aja betapa indahnya Rasulullah menyebut wanita dengan Almar'atu. Ad-dunya mata khairu mataiha almar'atu sholihah. Ini sudah mulai indah, sudah mulai. Dunia ini perhiasan. Nah, kalau Anisa, Pak, cari perhiasan, Pak. Aku perhiasannya cuma segini, tetanggaku gede. Tapi kalau sudah almar'atu, dia itu sendiri yang perhiasan, bukan dia yang nyari perhiasan. Nah, kalau sudah wanita itu perhiasan, maka menjadi indah. Nah, Nabi mengajari kita dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, ini permata, Pak Yusuf. Sudah jadi qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu permatanya wanita solehah, permata.
Nah, sekarang mari kita lihat kenapa Rasulullah kok nyebut. Ini kan bukan hanya sebutan dari Rasulullah, tapi adalah sempurnanya bahasa Arab yang berhubungan dengan terjadinya kata dalam Arab Badui, Arab Quraisy, disebut al-mar'atu. Kenapa? Ini ceritanya kenapa wanita disebut al-mar'atu? Al-mar'atu ini kan sebetulnya kan orang yang bercermin, Pak Yusuf ya. Al-mar'atu ini orang yang bercermin. Cermin itu namanya al-mir'atu. Cermin. Nah, wanita kenapa disebut wanita itu suka bercermin? Ya, kenapa wanita al-mar'atu itu orang yang suka bercermin? Cerminnya namanya al-mir'atu. Nah, dalam kacamata tasawuf ini ketemunya, Pak, bahwa hatinya seorang laki-laki itu disebut mir'atul qalbi. Mir'atul qalbi, cerminnya hati. Cerminnya hati. Disebut qalbi karena di situ akal. Laki-laki itu akalnya 9. Laki-laki akalnya 9. Nah, ini qalbunnya tadi. Juga di situ ada sanubar. Sanubarnya laki-laki, rasa hatinya laki-laki yang rasanya cuma satu, rasanya satu, akalnya 9. Nah, rasa yang satu ini kita disuruh ngabisin, beriin sama istrinya. Kan kita punya akal bisa menciptakan rasa baru. Rasa baru. Laki-laki punya akal untuk menciptakan rasa baru, namanya cita rasa. Nah, kalau itu nafsu, cita rasa ini perempuan yang begini, perempuan yang begini, perempuan yang semloe, yang macam-macam. Nah, itu akalnya hilang. Akal kesadaran itu hilang. Nah, kalau sudah hilang akal kesadaran, laki-laki tidak bisa lagi disebut mir'atul qalbi, cerminnya hati. Lah, kalau laki-laki, suami tidak lagi bisa disebut mir'atul qalbi alias cermin, istrinya nyermin ke siapa, Pak? Nah, pertanyaannya, istrinya nyermin ke siapa? Kalau laki-laki sudah jadi cerminan, nih pasti, Mas, itu loh, Bapak itu loh. Wah, itu Pak Yusuf itu luar biasa. Wah, Mbak Jo itu luar biasa. Ya orang lain yang jadikan cerminan. Nah, udah, itu kan sifat Anisa, keleleran kemana-mana, perempuan ke pasar, pulang-pulang bawa informasi, Pak. Iya, itu kumpulan, arisan, wah, baju bagus, mobil bagus, pulang-pulang itu bawa informasi. Nah, cermin ke sana, ke dunia, bukankah dunia mata? Betul. Dunia mata, dunia itu adalah perhiasan. Tapi khairul mataiha al-mar'atu sholihah. Nah, jadi kalau mar'atu sholihah itu enggak bercermin dengan dunia, dia bercermin sama mir'atul qalbi. Nah, kalau sudah bercermin dengan mir'atul qalbi, apa yang terjadi? Maka dia itu menjadi rasa malu yang luar biasa. Sedikit pun menjadi kemuliaan bagi sang istri. Apalagi banyak. Kalau banyak pasti akan berbagi. Ini masalah nih, Pak. Iya, ini padahal ini belum ngaji. Ini baru definisi tasawuf tentang laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sih. Kayak apa sih sebetulnya? Nggak usah dipaksa-paksa, harus jadi begini, harus begitu. Ini kalau perempuan ngikuti suaminya celaka, Pak. Apalagi suami ngikuti perempuan istrinya. Wah, banyak suami-suami takut istri, saya. Iya, bahaya. Istri takut suami itu juga bahaya. Tapi bahaya kalau suami takut istri, bahaya. Mir'atul qalbi yang begitu indahnya menjadi cerminan. Makanya kan lanjutannya kan waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah ketakwaan itu imam. Lah, ketakwaan ini abstrak, Pak. Bagi seorang istri kita ini abstrak. Takwa itu abstrak, gak bisa nerjemahkan. Makanya satu, abstrak, jangan diajari. Istri itu jangan diajari dalil, jangan diajari alam pikiran-pikiran. Susah mencernanya. Diajari rasa.
Nah, piye dik rasane? Oh, enak Mas. Wah, udah. Kalau sudah kayak gitu, udah. Ya saya ya. Tahu lah. Ya, gitu. Dan gitu. Kalau sudah gitu makan sama-sama atau satu sarung bersama, gimana Dek? Enak Mas? Oh, ya udah. Nggak usah dijelaskan bermacam-macam. Nah, itu. Untuk jadi waja'alna lil muttaqina imama, maka laki-laki itu jadi imam. Laki-laki jadi imam dalam hal memuliakan istrinya. Jangan takut. Ini para pemirsa yang budiman di rumah dimanapun berada, yang punya istri ini. Ya, demikian juga istri ini kalau suaminya nggak dengar, para istri-istri ini tolong sampaikan sama suami bahwa jangan takut laki-laki itu memuliakan istrinya. Sempurnakan kemuliaan itu buat istri itu. Maka apa yang terjadi? Istri akan sempurna dalam hal menerima waja'alna lil muttaqina imamah. Kenapa di dalam thariqah itu Pak Yusuf? Di dalam thariqah itu kita mendapatkan kejernihan hati, kejernihan akal dan otak. Itu karena kita bertasawuf itu di situ menemukan dua hal dalam hal kita ngikuti. Satu imamah Pak. Satu imamah, yang kedua adalah robitoh. Robitoh itu nyatunya hati dengan guru, imamah itu ngikutinya sang murid kepada guru. Udah selesai. Lah ini kalau imamah dan robitoh ini dalam rumah tangga, suami ada sang istri menyatu hatinya dengan suaminya sebab dicontohi oleh sang suami itu menyatu hatinya dengan istrinya, maka berikutnya sang istri itu akan berrobitoh. Robitoh itu ngumpul Pak, ngumpul hatinya, nurnya ngumpul, rasanya ngumpul, akalnya ngumpul, hatinya ngumpul, pikirannya ngumpul. Jadi satu, ngumpul jadi satu. Ini yang namanya surga dunia akhirat dalam rumah tangga. Surga dunia akhirat dalam rumah tangga. Jam 9 ya. Ngopi loh, monggo ngopi. Nggih. Nggih. Kesimpulannya, jangan kepleset arijalu menjadi arojulu. Jadi laki-laki menjadi pejantan, ya. Jangan kepleset wanita Anisa dari almar'atu menjadi kekhususan. Seorang wanita harus ada kekhususan, yaitu almar'atu atau almar'atu. Almar'atu atau imro'atu. Imro'atul hasanah. Supaya wanita itu memahami sifat kewanitaannya. Jadi akhirnya apa yang dikatakan oleh Robiatul Adawiyah itu ketemu. Ketika Hasan Basri mau ngelamar Robiatul Adawiyah, ini kan disepelekan Pak. Disepelekan Hasan Basri kan nyepelekan Robiatul Adawiyah. Karena wanita itu akalnya satu, nafsunya 9. Dalam praktek tasawufnya kan Robiatul Adawiyah itu pemenangnya. Hasan Basri mengatakan kepada Robiatul Adawiyah bahwa akalnya 1, nafsunya 9, maka perlu laki-laki untuk membimbing. Ini kan sebetulnya akal. Ini akalnya Hasan Basri untuk mengharapkan meminang Robiatul Adawiyah. Nah, sehingga Hasan Basri memerlukan seorang istri untuk menyempurnakan akal hatinya, nafsunya yang 1 itu. Tapi Robiatul Adawiyah justru akalku 1, nafsuku 9. Akalku yang 1 mampu menguasai nafsuku yang 9. Sementara
akalmu yang 9, nafsumu yang 1, justru nafsumu yang menguasai akalmu yang 9. Dalam praktek kehidupan kita, Pak, ketika kita bernafsu istri nih ya, bernafsu sama istri kita, Pak, bernafsu, kan halal, ini halal. Untung Pak Yusuf, undang-undangnya yang 12 tahun itu memperkosa istri itu nggak diketok palu. Kalau diketok palu bahaya kita itu, Pak. Memperkosa istri kena 12 tahun, Pak, bahaya. Nah, ketika kita ini bernafsu sama istri kita, itu akal kita yang hilang, Pak. 2/3 akal kita hilang, tinggal 1/3. 1/3 itu namanya naluri. Nah, kalau naluri itu bukan tempatnya ilmu. Kita sama binatang ini sama naluri. Nah, ini berarti kan ar-rajulu tadi, sang pejantan, Pak, tinggal nalurinya. Nah, kalau kita itu bernafsu sama istri loh, boleh. Ini boleh, tapi dolim. Oh, halal, perkara halal boleh, tapi kita dolim, masih dolim. Makanya jadi memperkosa istri itu. Dan istri tidak merasakan kenikmatan. Kalau sudah kita bernafsu, akal kita hilang 2/3, itu tidak ada nafkah batin lagi. Nggak ada nafkah batin. Al-batin sudah hilang. Oh, al-batin itu kenikmatan. Kenikmatan yang bersama Allah itu al-batin. Jadi batin itu adalah kedekatan kita kepada Allah, itu namanya al-batin. Kedekatan itu. Taqarrub ilallah itu al-batin. Kalau sudah akal kita itu hilang, kita tidak akan bisa membimbing istri. Nah, ketika kita itu mendatangi istri, kita selesaikan dulu. Kita bernafsu sama istri, apa kita ini memuliakan istri atau melaksanakan perintah Allah mendatangi istri, yaitu menyampaikan nafkah batin, bukan memuaskan diri kita. Istri digunakan hanya untuk memuaskan nafsu kita. Ya rusak. Awal mula keretakan rumah tangga, problemnya utama itu di ranjang. Ini Asep nggak denger, nggak tahu dia. belum nikah, Pak. Daeng ya nggak tahu. Awal mula keretakan itu di situ letaknya. Ketika nafsu seorang laki-laki berkuasa dalam dirinya, lalu dilampiaskan kepada istri, itu tidak ada kenikmatan kecuali hanya libido saja. Ar-rajulu tadi kita hilang sudah, ayatnya sudah ada hilang. Iya, bentuk etok. Kenikmatan yang sesungguhnya itu nggak ada. Ya, tidak ada rasa tasawufnya. Kejernihan hati, akal itu tidak ada di situ, hilang, Ustaz. Iya betul, Pak. Oke. Ada pertanyaan, Mas? Ada. Ya, monggo. Ini dari seorang perempuan. Saya adalah seorang istri yang sekarang dimadu atau dipoligami. Saya ingin tahu hak dan kewajiban istri yang dipoligami serta hak dan kewajiban suami. Terima kasih. Oh iya, ya. Ini ya dia maunya dimadu ya, tapi dia nggak mau diracun ya. Iya, nggak mau diracun. Padahal yang nggak enak itu dimadu. Kalau diracun sudah selesai. Ya. Hak istri yang apa ya? Saya kok nggak seneng istilah dimadu, nggak enak ya, nggak dikenal dalam bahasa tasawuf ya. Iya. Madu itu kan enak sebenarnya, madu kan manis ya. Iya. Iya. Disakiti ya. Hak istri itu tidak, suara apa ini? Hak istri itu tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki yang mendua.
nggak mungkin. Kecuali seperti yang saya katakan tadi bahwa seorang istri pertama itu yang mencarikan, istri pertamanya yang mencarikan, dan kemudian komunikasi antara istri pertama ya dengan calon istri itu ketemu. Kalau bahasa seperti itu, seorang istri itu tuntutannya keadilan kepada suami nggak bisa. Manusia tidak punya sifat adil, Pak. Nggak bisa. Jadi kaidah fikih saya, kaidah tasawuf yang saya yakini itu, keadilan itu bukan dari orang yang mengadili, tetapi adalah keadilan itu tercipta dari orang yang kita adili. Kalau itu istri, tanyain dulu ya istri ini. Kalau istri ini, "Dik, aku ini adil nggak menurut sampean?" "Enggak." Udah. Jangan dibantah, kata istri itu berarti sudah mewakili dirinya. Karena keadilan sesuai dengan yang diadili, bukan yang mengadili. Itu. Kalau konteksnya seperti itu, istri-istri itu nggak akan menerima keadilan, kecuali datang dari dia. Makanya kan kita tetap dalam kacamata tasawuf itu, Pak. Hak prerogatif kemanusiaan ada pada dirinya sendiri. Hak azazi seorang manusia ada pada dirinya sendiri. Kalau sudah laki-laki menduakan istrinya dengan perempuan lain, sudah. Istri itu nggak akan mendapatkan keadilan. Dan laki-laki tidak akan mendapatkan kenikmatan kecuali hanya konflik. Kelihatannya gagah punya istri dua. Nah, tuntutan seperti pertanyaan itu, Mas Indro, tidak ketemu. Kalaupun secara material, oke, secara material sama, rumahnya yang dibikin istri satu, istri dua sama, kemudian bulanan itu sama, gilirannya sama, semuanya sama, enggak bisa. Keadilan itu terletak pada hati orang yang diadili, yaitu istri-istri itu. Makanya kan kita disuruh ditanya, kalau mau nikah 2, 3, 4, tanya kepada dia, bukan tanya kepada diri, cepatnya kita. Itu Rasulullah saja itu ketika ditinggal Sayyidatina Khadijah, itu kan waktu itu kan sendiri ya, berdua, sendiri aja, istrinya satu. Ketika beliau sudah wafat, Aisyah nih, istri paling muda, paling cantik, paling cerdas, itu diceritai tentang Khadijah, Pak. Khadijah sudah wafat, Pak. Diceritai, cemburu luar biasa, Pak. Sudah wafat, Khadijah sudah wafat, cemburu luar biasa. Nggak mau diduakan, Pak. Nggak mau diduakan. Nah, ini istrinya sudah meninggal, diceritai. Rasulullah itu pun namanya Rasulullah, menceritakan sama Aisyah ini semuanya adalah sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sudah semuanya itu pasti kebenaran, pasti kejujuran, pasti hak yang menyampaikan, pasti kecerdasan. Tapi ya nggak diterima karena kecemburuan dan sifat kecemburuan itu. Demikian juga ketika Aisyah sama Hafsah ya, adiknya Sayyidina Umar. Ini kan terpaut umur sedikit, yang lain istri Rasulullah kan janda. Yang ini yang muda-muda ini. Itu ketika Aisyah itu disayang oleh Rasulullah, Hafsah ini cemburu berat. Sampai pada waktu itu mengumpulkan istri-istri yang janda. Kalau sekarang ini namanya demo, Pak. Demo. Sampai Rasulullah itu tidak menegur istri-istrinya selama 3 hari. Sahabat-sahabat itu marah. Sahabat-sahabat itu marah, dikira Rasulullah itu menceraikan istri-istrinya. Nah, ini naluri seorang wanita. Tapi Rasulullah, ini namanya Rasulullah. Rasulullah ini teladan dalam hal kejujuran. Rasulullah teladan dalam hal keadilan. Allah memberikan keadilan pada diri Rasulullah. Sifat naluri seorang wanita tetap saja. Demikian juga Nabi Ibrahim dengan Ibu Sarah sama Ibu Hajar.
cemburunya luar biasa. Cemburunya luar biasa. Itu naluri wanita tetap saja. Nah, hak yang sifatnya ini yang tidak ketemu. Hak yang sifatnya ini nggak ketemu karena naluri seorang wanita. Nah, naluri seorang wanita inilah naluri An-Nisa tadi. Sifat An-Nisa ini nggak bisa dihilang, sifat An-Nisa nggak bisa dihilang. Tapi kekhususannya, namanya mar'ahnya itu digedekan. Kebaikannya al-mar'ah itu kebaikannya digedekan. Kemuliaannya ditinggikan. Kesolehahannya dinaikkan derajatnya supaya An-Nisanya itu ketutupi oleh al-mar'atunya. Nah, itu baru hak-hak itu akan terpenuhi dohiron wa batinan. Oke, ada lagi mas? Yang salah konflik. Ketika saya bertengkar, saya sering minta cerai dengan suami. Ya. Bahkan terkadang suami mengatakan, ya udah kalau kita bisa. Nah, kejadian seperti itu sering terulang walaupun saat mengucapkannya suami tidak dari hati. Ya. Yang ini saya tanyakan, apakah ucapan suami itu menyebabkan jatuh talak atau tidak? Iya, ini kan ada Pak Penghulu nih. Ada Pak Penghulu ini. Nggak jatuh Pak Penghulu ya. Itu kan bukan bahasa sindiran, bukan bahasa niat, bukan bahasa kesadaran. Nah, menurut saya itu pernikahannya hanya faksa, rusak aja, hanya rusak aja, tidak menjatuhkan talak yang seperti itu. Ya dalam kacamata awam nih, orang yang selisih kelahi seperti itu hari-hari kayak gitu, ya walaupun nggak hari-hari sering seperti itu tanda sudah rusak. Tanda rusak, pernikahannya rusak. Yang namanya rusak ini kayak mobil rusak, ini kalau yang penting bisa jalan ya nggak apa-apa ya. Nah, apa? Mobilnya sering mogok ya nggak apa-apa. Ya kalau begitu ya mobilnya dibaiki, jadidu imanakum. Atau tajdidu nikah, memperbarui nikah. Datang ke kiai untuk dengan memperbarui nikah, harapannya adalah jadidu imanakum, memperbarui imannya. Karena kita ini makhluk yang baru. Itu. Masa dia mau mobil mogok terus kan dia nggak mau ya, mogok nanti istrinya mau diajak begini begitu mogok, nanti begitu istrinya yang mau suaminya yang mogok. Ini kayak apa mobil mogok? Ini mogok ya tetap jalan. Nah, itu tidak jatuh. Menurut saya itu tidak jatuh. Nah menurut Pak Penghulu gimana Pak? Pas ada penghulu. Jadi bisa langsung menerangkan ya. Karena kita berpijak kepada hukum pemerintahan, maka itu belum jatuh. Iya. Secara hukum pemerintahan belum jatuh. Iya. Saya setuju. Di hukum pemerintahan belum jatuh, di hukum fikih menurut saya juga belum jatuh. Tapi di hukum hati, adab, akhlak itu rusak sudah. Akhlaknya rusak, Pak. Itu rusaknya dua-duanya, laki-laki dan perempuan itu rusak. Dolim, sama-sama dolim. Salah ya. Iya, iya, dolim rusak. Iya. Itu dolim, sama-sama dolim. Tidak dapat manfaat lah. Gitu. Iya, nggak dapat manfaat. Oke, ada lagi? Oh ya. Dan kita sambung dengan ngobrol off the record. Terima kasih semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.